Move on dari Irak, timnas targetkan 3 poin di Filipina. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di pertandingan kedua melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas yang sebelumnya kalah besar atas tuan rumah Irak pun dituntut untuk menang melawan Filipina dan Vietnam di laga berikutnya. Pasalnya, kekalahan telak Indonesia di Basra International Stadium memukul timnas Garuda berpuas untuk berada di juru kunci grup F. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong pun harus segera menegakkan kepala menghadapi laga berikutnya melawan Filipina. Laga yang akan digelar di Stadion Rizal Memorial markas timnas Filipina ini dipastikan akan sangat seru. Pasalnya kedua tim harus saling merebut 3 poin untuk mengamankan peringkat di klasemen sementara grup F. Di atas kertas, dari 10 pertemuan terakhir Filipina dan Indonesia di semua ajang internasional, timnas Garuda memiliki sejarah dengan berhasil 7 kali mengalahkan Filipina, baik di kandang Indonesia maupun di kandang Filipina. Bahkan timnas asuhan Michael Weiss ini belum pernah menang sekalipun melawan Indonesia. Di pertemuan terakhir kedua tim, timnas Indonesia sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor akhir 2-1 di ajang AFF 2022 pada awal tahun 2023. Kala itu, gol dari Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand berhasil memantapkan Indonesia melaju ke babak semifinal bertemu Vietnam. Adapun skuad timnas Indonesia yang perlu berbenah melawan Filipina besok, skuad asuhan Sintayong ini memiliki catatan yang kurang baik di laga melawan Irak kemarin. Para pemain di lini belakang dan tengah jelas mendapat rapor merah, khususnya untuk Nadeo Argawinata, Elkan Bagot, Jordi Amat, sampai dengan Mark Klok. Bahkan di laga melawan Irak, Indonesia seperti tidak memiliki pola bermain sama sekali di hadapan 65.000 pendukung Irak. Sintayong perlu melakukan rotasi untuk menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik sepak bola tanah air. Hernando Ari di posisi kiper dapat menjadi opsi di lini penjaga gawang. Sedangkan opsi penyerang bisa dialihkan pada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang bermain lebih ngotot ketimbang Dendi dan Dimas Derajat. Di lini tengah, posisi Mark Klok yang belum tergantikan di timnas Indonesia pun bisa mulai dirotasi oleh Sintayong di pertandingan ini. Indonesia jelas diuntungkan di laga besok. Pasalnya di pertandingan pertama, Filipina yang menjamu Vietnam harus menerima kekalahan perdananya. Gol cepat Nguyen Van Toan dan Din Bach Nguyen di penghujung laga membuat tuan rumah Filipina harus menerima kekalahan 2-0 di kandang. Kesempatan ini jelas menjadi peluang besar Indonesia di laga besok untuk mencuri 3 poin di markas Filipina. Melihat dari pertandingan sebelumnya, Filipina memiliki 2 kelemahan yang besar pada skuadnya. Kelemahan pertama Filipina adalah pertahanan sayap. Digempur habis-habisan oleh Vietnam lewat sayap pada babak pertama, tidak membuat Filipina mengubah strategi di babak kedua. 2 gol Vietnam ke gawang Filipina pun berawal dari pergerakan dari sisi sayap. Umpan-umpan panjang menjelang Vietnam pun tak bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Filipina. Keuntungan ini jelas dapat dimanfaatkan Shane Patinama dan Asnawi Mangku Alam yang bisa bermain lebih menyerang. Kelemahan kedua mereka adalah koordinasi lini pertahanan dan gelandang bertahan. Mengacu pada laga melawan Vietnam, 2 lini ini tidak tampil solid sehingga beberapa kali membuat kesalahan. Dampaknya ada beberapa koordinasi yang berdampak fatal, yang salah satunya berbuah gol. Terlihat lini belakang Filipina tidak begitu kompak. Ini jelas menjadi peluang lini depan Indonesia jika dapat memanfaatkan semua momentum yang ada. Namun, skuad Filipina bukanlah skuad yang mudah menyerah. Walaupun dalam catatan pertemuan Filipina sulit mengalahkan timnas Indonesia, namun mereka memiliki 3 pemain utama yang bermain di Liga 1. Pertama adalah Daisuke Sato.
yang bermain untuk klub Persib Bandung. Lalu ada Christian Rontini yang bermain di Persita Tangerang. Dan terakhir ada Mike Ott yang bermain di Barito Putra. Ketiganya jelas sangat mengenal pola-pola permainan Indonesia, khususnya yang pernah dihadapinya di kompetisi Liga 1. Melihat peluang timnas Garuda yang bisa mencuri 3 poin di kandang Filipina, jelas akan mengatrol posisi timnas pada ranking FIFA. Pada matchday pertama grup F, Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Hasil ini membuat pasukan Sintayong harus mendapatkan pengurangan 6,37 poin dalam peringkat ranking FIFA. Kini, Indonesia punya 1063,45 poin. Jika Indonesia kembali kalah dari Filipina, poin Indonesia bakal kembali dikurangi. Bahkan pengurangan poin untuk Indonesia bakal lebih banyak dibanding saat kalah dari Irak. Posisi Indonesia akan dikurangi hingga 11,94 jika kalah dari Filipina. Jika dengan skenario kalah, maka poin Indonesia menjadi 1051,51 poin. Indonesia bakal melorot ke posisi 148 atau penurunan 3 tingkat. Filipina saat ini berada di posisi ke-138 dalam ranking FIFA. Sedangkan Indonesia kini berada di posisi ke-145. Karena Indonesia berada dalam posisi lebih bawah pada ranking FIFA, jika menang lawan Filipina, poin yang didapat akan cukup banyak. Indonesia akan mendapat tambahan 13,06 jika mampu mengalahkan Filipina. Jadi, Indonesia bakal punya 1076,51 poin. Tambahan poin tersebut akan membawa skuad Garuda naik ke posisi 143 dalam ranking FIFA. Indonesia akan menggusur posisi Suriname dan Ethiopia. Itulah ulasan sepak bola untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton konten ini secara penuh. Dukung channel Bola Go dengan cara like di konten ini, subscribe, dan tulis tanggapanmu di kolom komentar. Salam Bola Go.